Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Masih di ruang pertemuan darurat negara Tempest, Rimuru juga masih memikirkan tentang masalah kedatangan Hinata beserta keempat paladin yang mengikutinya. Namun mendadak Sui memberikan sebuah kabar, yaitu terdapat suatu pergerakan dari 100 orang ksatria gereja suci barat yang sekarang juga mengarah ke negara Tempest. Namun anehnya, mereka memakai rute perjalanan yang berbeda dengan Hinata. Seakan-akan mereka tidak mau kalau sampai bertemu dengan Hinata. Bahkan mereka memilih meninggalkan kuda-kuda mereka, dan lebih memilih melewati jalur yang lebih lama melewati hutan. Serta masih belum jelas motif dan tujuan dari ke-100 prajurit tersebut. Lantas Rimuru pun hanya bisa memerintahkan bawahan Souwei untuk membuntuti mereka terlebih dahulu dan menunggu laporan selanjutnya. Karena bagi Rimuru, ke-100 orang ksatria suci gereja barat akan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan 20.000 prajurit yang telah ia bunuh. Para bawahan yang lain juga masih berdebat tentang masalah tersebut. Dan terdengar celetukan dari salah satu bawahan Rimuru, yaitu daripada mengkhawatirkan masalah tersebut, lebih baik langsung menghabisi mereka semua. Rimuru pun hanya bisa menghela nafas dan berandai-andai, kalau hidup akan sangat mudah jika kau tak menggunakan otakmu sama sekali, dan hanya tertuju pada hasilnya saja tanpa harus memikirkan prosesnya, maka hal itu akan sangat mudah. Sama seperti skill yang didapatkan oleh bawahan Rimuru tersebut, yaitu tidak lain adalah Sion dengan skill kup miliknya. Sebenarnya Rimuru bisa saja menemui mereka bersama dengan para bawahannya, namun ia tidak ingin ada pertumpahan darah ketika mereka bertemu. Ia pun memikirkan tentang siapa yang akan menemaninya menemui Hinata dan keempat paladin itu, sekaligus menangani kedatangan ke-100 orang kesatria suci gereja barat. Di tengah kebingungan Rimuru mencari solusi akan masalahnya tersebut, Veldora memberikan sebuah ide kepada Rimuru, yaitu bagaimana kalau ia menggunakan nafas naganya dan berlagak hal itu hanyalah sebuah kecelakaan semata. Mendengar hal itu, sontak Rimuru kembali memarahi dan mengingatkan akan tugas yang sudah ia berikan kepada sang naga wibu tersebut. Lantas giliran Sion memberikan opininya kepada Rimuru. Pada awalnya, Sion berpikir sama seperti Veldora, yaitu juga ingin langsung memusnahkan para ksatria suci tersebut. Namun setelah Sion mengerti akan kemauan Rimuru, ia pun hanya berniat untuk menahan mereka. Jadi, jika hanya untuk menghentikan tanpa harus membunuh ke-100 ksatria suci itu, maka ia menyarankan untuk menugaskan bawahannya, yaitu tim Reborn untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, Sion juga berniat untuk menguji kekuatan dari para bawahannya. Mendengar hal itu, Rimuru menentang saran tersebut. Karena tim Reborn sendiri hanyalah terdiri dari orang-orang yang sudah dihidupkan kembali oleh Rimuru. Selain itu, kelas bencana mereka hanyalah peringkat C-. Jadi menurut Rimuru, mereka tidak akan sanggup jika harus berhadapan dengan ke-100 orang ksatria suci tersebut. Namun Benimaru memiliki pemikiran yang berbeda dengan Rimuru, di mana ia malah berpikir kalau tim Reborn akan sangat cocok dalam hal menahan para ksatria suci, yang mana mereka memiliki skill komplit memori, yaitu mereka akan sulit dikalahkan hanya dengan serangan fisik biasa. Jadi kalaupun para ksatria suci dapat membunuh mereka, tim Reborn masih dapat dibangkitkan kembali dengan ingatan yang masih utuh. Selain itu, Benimaru juga akan memerintahkan Gopoa dan tim Kurenai untuk membantu tim Reborn. Jadi, seandainya para ksatria suci memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwa musuhnya, maka tim Kurenai akan membantu tim Reborn untuk berhadapan dengan para ksatria tersebut. Sion juga kembali meyakinkan Rimuru dengan mengatakan kalau pasukannya telah ia latih dan sudah mendapat pengakuan dari Hakuro. Alhasil Rimuru pun menyetujui saran yang mereka berikan, yaitu tim Reborn akan menangani ke-100 ksatria gereja suci barat. Namun Rimuru mewanti-anti kepada Sion agar jangan sampai menyerang terlebih dahulu sebelum musuh mengeluarkan penghalang anti-sihirnya. Lalu selanjutnya, Rimuru masih memikirkan tentang siapa yang akan berhadapan dengan keempat paladin yang datang bersama Hinata. Tentu menurut pandangan Rimuru, keempat orang paladin itu bukanlah prajurit biasa. Pada awalnya Rimuru berencana untuk membawa Sion serta Benimaru dan Souwei untuk ikut menemaninya. Namun Rafael langsung memperingatkan Rimuru tentang ke-100 orang ksatria suci gereja barat. Karena akan sangat berbahaya kalau sampai terdapat salah satu dari ke-10 orang terkuat di antara ke-100 ksatria tersebut. Lantas Rimuru menanyakan hal itu kepada Souwei, namun Souwei juga tidak tahu tentang masalah tersebut. Jadi pada akhirnya, Rimuru memerintahkan Sion agar langsung memimpin tim Reborn untuk melawan ke-100 ksatria suci gereja barat. Di sini kita diberitahu, kalau Diablo dan Hakuro bersama Gabiru dan Rangga serta Gobuta akan difokuskan untuk menangani penaklukan negara Falmus. Dan Gerudo masih difokuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan antar negara.
Selain Souwei dan Benimaru, Rimuru pun masih bingung untuk memilih orang yang akan ikut bersama dirinya menemui Hinata dan keempat paladin. Suna dan Rigurd pun menawarkan diri mereka masing-masing, namun Rimuru menolak tawaran tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka dan Sufia bersama Albis muncul di ruangan rapat tersebut. Mereka berdua menawarkan diri untuk mendampingi Rimuru agar dapat membalas budi atas bantuan dari Rimuru dan negara Tempest. Meskipun mereka belum meminta persetujuan dari Carrion, Sufia dan Albis yakin kalau Carrion akan mengizinkan mereka untuk membantu Rimuru dan negara Tempest. Benimaru yang sudah mengetahui kehebatan mereka berdua pun juga menyetujui usulan tersebut. Pada akhirnya, Rimuru mengizinkan Albis dan Sufia untuk ikut mendampingi dirinya menemui Hinata dan keempat paladin. Dan sebagai penutup pertemuan penting tersebut, Rimuru kembali mengingatkan para bawahannya untuk tetap waspada dan menahan diri. Tapi kalau nyawa mereka terancam, maka mereka diizinkan untuk membunuh musuhnya masing-masing. Di sisi lain, Hinata masih di perjalanan menuju negara Tempest. Pada awalnya Hinata hanya ingin pergi seorang diri, namun keempat paladin mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Arnaud dan Bacchus serta Ritas dan Fritz. Meskipun Hinata menolak untuk ditemani oleh mereka, namun karena keempat paladin terus memaksanya, maka mau tidak mau Hinata mengizinkannya. Sampai pada akhirnya, mereka berlima memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Setelah melihat perkembangan yang terjadi di kota tersebut, mereka sangat takjub dengan perubahan yang terjadi di sana. Di mana sebelumnya mereka sudah pernah mendatangi kota itu, tapi keadaannya sekarang sangat berbeda. Mereka juga sangat menikmati makanan yang tersedia di sana. Mereka pun menganggap kalau perkembangan di kota itu disebabkan karena kota tersebut telah menjalin kerjasama dengan negara Tempest. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju negara Tempest. Namun, mereka kembali dikejutkan dengan keadaan jalan yang ada di hutan Jura. Yang mana jalan yang dulunya biasa saja, tapi sekarang jalannya sangat bagus. Selain itu, di sepanjang jalan dikelilingi oleh penghalang, sekaligus terdapat tim patroli yang memantau jalur perdagangan. Mereka pun sangat kagum dengan pencapaian yang Rimuru lakukan. Di mana hal itu akan sangat menarik orang-orang untuk melakukan bisnis dan kerjasama dengan negara Tempest. Mereka juga berharap kalau Rimuru akan mau menerima permintaan maaf dari Hinata. Karena Hinata untuk saat ini tidak berniat untuk bertarung dengan Rimuru. Namun kalau bertarung adalah hal yang diinginkan oleh Rimuru, maka Hinata akan meladeni keinginannya tersebut. Di sisi lain, Souwei dan timnya kembali memberikan laporannya kepada Rimuru. Di mana Hinata diperkirakan akan sampai di negara Tempest pada malam hari. Sebelumnya Rimuru telah memerintahkan Souwei untuk memata-matai Hinata dan keempat paladin sepanjang perjalanannya. Bahkan saat mereka berlima sedang menginap di suatu penginapan, Souwei memberikan saran kepada Rimuru untuk meracuni mereka, namun Rimuru menolak saran tersebut. Di sini Benimaru mencurigai pergerakan Hinata hanyalah sebuah pengalihan untuk menarik perhatian, sementara pasukan yang lain melancarkan serangannya ke negara Tempest. Rimuru pun langsung menanyakan pergerakan ke 100 Satria Suci Gereja Barat kepada Souwei. Lantas Sui mengatakan kalau pasukan tersebut telah mendahului Hinata dengan jalur yang berbeda. Selain itu, kalau dibandingkan dengan Hinata dan keempat paladin, pasukan tersebut terlihat sangat ingin berperang. Souwei semakin meyakini kalau Hinata hanyalah sebagai umpan, sementara ke 100 Satria Suci akan menyerang negara Tempest. Tak lama kemudian, Rimuru kembali mendapatkan laporan tentang pergerakan ke 100 Satria Suci, di mana mereka berusaha membagi pasukan menjadi 4 dan berniat mengepung negara Tempest dari keempat arah mata angin. Namun Sion yang ada di sana langsung menggagalkannya dan terjadilah pertarungan. Di sisi lain, Hinata sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Hinata juga memperingatkan para bawahannya, kalau sampai terjadi perkelahian, maka mereka diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, Hinata mendapatkan transmisi dari Nicholas. Nicholas mengatakan, kalau 3 Battle Sage telah melakukan pergerakan. Serta ia juga menyebutkan kata 7 Sage sebelum transmisinya terputus. Di sini transmisi Nicholas telah diganggu oleh seseorang, jadi Hinata hanya mendengar suara Nicholas yang terputus-putus. Hinata yang panik langsung menghubungi Kaisar Louis. Ia mempertanyakan pergerakan dari ketiga Battle Sage kepada Louis, namun Louis tidak memerintahkan mereka untuk bergerak. Hinata pun semakin panik dan firasat buruk juga terlintas di benak Hinata. Ia langsung berpikir kalau pergerakan 3 Battle Sage adalah ulah dari ketujuh Sage. Namun tiba-tiba sinyal transmisinya kembali terputus. Dan ternyata itu disebabkan karena medan kekuatan yang mengelilingi daerah tersebut. Hinata dan keempat paladin juga merasakan sebuah pertarungan besar yang telah terjadi di dekat tempat mereka berada. Dengan kegelisahan yang memenuhi pikiran Hinata, ia bersama teman-temannya berlari dengan kecepatan penuh ke medan pertempuran.
Di sisi lain, ketika Rimuru mengetahui Hinata telah melakukan kontak dengan seseorang, dan Rimuru juga sudah mendapatkan laporan kalau Hinata sedang menuju ke medan pertempuran, ia pun langsung memblokir sinyal transmisinya dan bersiap memasuki medan pertempuran. Rimuru juga memerintahkan Benimaru untuk memberinya ruang, agar dirinya dapat leluasa berbicara dengan Hinata. Lantas dengan lambaian tangan dari Nona Suna, Rimuru bersama para bawahannya serta Sufia dan Albis berangkat menuju ke medan pertempuran.